Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi membuka penyerahan kesimpulan terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Tadi pagi tim hukum Ganjar Mahfud sudah menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Dan siang tadi juga tim hukum Anies Muhaimin sudah menyerahkan kesimpulannya ke MK. Kita akan segera menuju ke gedung MK untuk mengikuti penyerahan kesimpulan terkait sengketa Pilpres. Pemirsa, saat ini adalah tim hukum Prabowo Gibran tengah menyerahkan kesimpulan. Di mana tim hukum dari Prabowo Gibran sudah memberikan hasil ataupun kesimpulan dari dugaan penyalahgunaan yang sempat dilaporkan oleh tim kuasa hukum 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pada tadi pagi, tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud sudah menyerahkan hasil kesimpulannya. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda adalah tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran yang akan menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya baik dari tim kuasa hukum 03 dan juga 01 menyimpulkan adanya pelanggaran etika, nepotisme, abuse of power, prosedural pemilu dan penyalahgunaan IT ataupun Sirekap KPU pada pemilihan Presiden 2024 Februari lalu, pemirsa. Baik dari tim 03 ataupun 01 menyatakan bahwa terdapat pelanggaran lainnya, diantaranya adanya bansos ataupun pemberian bantuan sosial yang tidak sesuai dengan sasaran dalam 3 bulan terakhir. Mereka juga menilai adanya kriminalisasi kepala desa, intervensi kekuasaan, ketidaknetralan ASN, pengangkatan pejabat daerah sebelum pencoblosan. Sejumlah pelanggaran ini diduga merupakan penyalahgunaan ataupun mempengaruhi pemilihan Presiden 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran lebih dari 50%. Namun berdasarkan keterangan dari Yusril Izzah Mahendra, pihaknya menyatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mereka menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan. Menurut Yusril, yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, para pemohon yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengajukan keabsahan mengenai pencalonan Prabowo Gibran yang bukan menjadi kewenangan MK. Kewenangan tersebut ia katakan adalah ranah Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jika kita menilik kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 adalah menangani perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres antara pemohon dengan KPU. Namun seperti yang kita pantau beberapa pekan terakhir, pemohon ini wajib mengemukakan berapa besar perolehan suara yang benar menurut mereka dan menyandingkannya dengan perolehan suara menurut KPU.
Sebelumnya dari tim kuasa hukum Amin, yaitu Ari Yusuf, dirinya menyampaikan bahwa untuk kesimpulan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi dan tim dari 01 ini berharap MK berani mengambil keputusan sesuai fakta yang ada. Sementara itu dari tim Amin sempat menyampaikan bahwa mereka menambahkan 35 bukti tambahan di dalam kesimpulan yang sudah dilampirkan ataupun yang sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Di antaranya sebagian besar hampir sama dengan tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud, yaitu terdapat pelanggaran persyaratan calon presiden dan wakil presiden, terdapat penyalahgunaan bansos, ketidaknetralitasan kepala desa, dan penyalahgunaan IT, di mana penyalahgunaan IT ini merujuk kepada Sirekap KPU yang sempat memunculkan kontroversi di khalayak ramai. Menurut tim kuasa hukum 01, Prabowo Gibran belum menjadi pasangan calon presiden terpilih. Mereka ataupun Prabowo Gibran baru unggul suara pada pemilu 2024. Dan saat ini sama-sama kita saksikan di mana tim kuasa hukum 02 ataupun tim kuasa hukum Prabowo Gibran tengah menyerahkan hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sudah digelar beberapa pekan kemarin ke Panitera Majelis Mahkamah Konstitusi. Kubu pasangan pemenang pemilu 2024 Prabowo Gibran tengah menyerahkan kesimpulan. Untuk draft kesimpulan sendiri dikerjakan oleh para drafter tim pembela Prabowo Gibran. Dan pada saat penyerahan ataupun penyusunan kesimpulan yang dirumuskan oleh kubu Prabowo Gibran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Yusril, para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di mana lagi-lagi pihak dari ataupun tim kuasa hukum 02 Prabowo Gibran menyampaikan bahwa para pemohon mengajukan permohonan mengenai keabsahan pencalonan Prabowo Gibran, di mana hal ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tun untuk memutuskan perkara tersebut. Di sisi lain, para pemohon juga menyampaikan adanya pelanggaran pemilu yang lagi-lagi menurut tim kuasa hukum Prabowo Gibran, hal ini juga bukan kewenangan Bawaslu. Maksud kami bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu dan Gakumdu untuk menyelesaikannya. Baik dari tim kuasa hukum 01 dan 03 sebelumnya sempat menggelar konferensi pers di mana mereka yakin bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan mereka. Di mana keputusan MK akan dilaksanakan pada tanggal 22 April mendatang. Sebelumnya tim kuasa hukum Prabowo Gibran menilai bahwa permohonan dari pemohon tidak mengemukakan masalah perselisihan hasil perhitungan di dalam persidangan.
di mana permohonan yang disampaikan dari masing-masing pemohon merupakan pengesahan dari pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke KPU. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Gibran bahwa untuk perkara ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan ke pihak Bawaslu. Ya pemirsa, pagi tadi tim kuasa hukum Ganjar Mahfud telah menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka yakin MK akan mengabulkan permohonan mereka, dan berikut pernyataan dari Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Kalau saya sih optimis bahwa MK akan mengabulkan permohonan yang kami ajukan ke MK. Saya tidak ingin mengunderestimate, tidak ingin takabur, tapi saya yakin, aku yakin bahwa MK punya keberanian, punya sikap kenegarawanan, dan berpikir jangka panjang. Ya. Jadi pertanyaan Anda mungkin agak salah alamat. Ya. Ya pemirsa, sama-sama kita akan kembali menyaksikan kondisi terkini di Mahkamah Konstitusi pemirsa. Saat ini adalah situasi terkini di Mahkamah Konstitusi, di mana tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran menyerahkan hasil ataupun kesimpulan sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya sama-sama kita ketahui pada pagi tadi, tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud sudah mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Tim kuasa hukum 03 sudah menyerahkan hasil kesimpulannya pada pagi tadi. Kemudian pada siang hari, tim kuasa hukum dari Anies Muhaimin juga sudah menyerahkan hasil kesimpulan sengketa Pilpres ke gedung Mahkamah Konstitusi. Kini giliran dari tim kuasa hukum Prabowo Gibran yang terakhir menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, perlu diketahui untuk tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Sebelumnya sama-sama sudah kita saksikan pada 15 Februari hingga 28 Maret 2024, yaitu pengumuman perhitungan suara oleh KPU secara nasional. Pihak KPU sudah mengajukan permohonan, memberikan kesempatan untuk pengajuan permohonan pemohon pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024.